Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Usai diberitakan, Abu Zamar diintimidasi pemerintah daerah setempat karena malu ada warga miskin di daerahnya. Sapi kurban polisi di Padang meronta saat mau disembelih. Seorang santri di Tanah Datar terjerumus investasi ala Indra Kents. Sepertinya kemiskinan dan penderitaan adalah jalan hidup Abu Zamar. Usai diberitakan media karena tinggal serumah dengan ternaknya, bapak satu anak ini justru diintimidasi oleh pemerintah daerah setempat. Diduga hal ini terjadi karena malu penderitaan warganya diberitakan secara nasional. Alhamdulillah, dek karena lagi dicari apa awak pak? Rumah awak. Kemarin katanya ada tekanan ya Pak dari camat? Ada pak. Siapa yang bilang orang itu, Jadi siapa itu tidak tahu apa pak, pak. Jadi masa nak tahu. Kalau apa ingin untuk membantu ambo, bantulah ambo. Sebenarnya orang susah. Kisah Abu Zamar menjadi perhatian warga karena selama hidupnya tak pernah memperoleh bantuan. Padahal pemerintah pusat menggelontorkan bantuan bagi warga miskin melalui berbagai macam program. Namun anehnya, Abu Zamar tak terdaftar dalam program tersebut. Tak hanya itu, Abu Zamar juga tak terdaftar sebagai warga penerima Jamkesmas. Pekan lalu, anggota DPRD Padang Pariaman dari Komisi 4 mendatanginya di Nagari Campago Selatan, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam. Kami ketika melihat pemberitaan di televisi, tentu kebetulan saya selaku Ketua Komisi 4 yang membawahi masalah sosial. Begitu melihat, saya langsung respon menghubungi Basnas dan Dinas Sosial. Artinya tentu kita ini luput dari perhatian kami pemerintah Padang Pariaman. Abu Zamar dan keluarganya menjadi perbincangan di Padang Pariaman usai diberitakan tinggal serumah dengan ternaknya. Meski rumahnya semi permanen, namun kondisinya sangat menyedihkan dan tidak sehat. Halaman rumah Abu Zamar selalu becek karena posisinya yang rendah. Karena ketiadaan biaya, Abu Zamar hanya menimbun bagian yang becek itu dengan sabut kelapa. Tapi hal tersebut tak banyak membantu. Sehari-hari, Abu Zamar bekerja sebagai pengendara ojek. Tapi karena menggunakan sepeda motor butut, warga pun enggan menggunakan jasanya. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, Abu Zamar kerap membantu istri menggembalakan ternak tetangganya. Kisah Abu Zamar merupakan bukti jika wakil rakyat dan aparat pemerintahan abai dengan kondisi warganya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Panitia Kurban Mushola Baitul Jannah, Kelurahan Campago Ipuh, Bukit Tinggi yang gagal melaksanakan pemotongan hewan kurban, melaporkan Aldi ke polisi karena telah menipu. 5 ekor sapi dan seekor kambing yang dipesan dan sudah dibayar lunas tak kunjung diantarkan oleh Aldi. Akibatnya, jemaah mushola tersebut batal melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sementara pelaku sudah tidak bisa lagi dihubungi melalui telepon genggamnya. Kepada polisi, panitia kurban melaporkan Aldi atas tuduhan penipuan dengan kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Tahu pasti, yang jelas kita dari pihak pengurus kita melaporkan karena yang saudara Hadi tidak bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaannya. Penipuan. Kerugian berapa bang kira-kira? Itu kerugian yang dari pihak kita 100.800.000 rupiah.
Untuk berapa ekor sapi itu? 5 ekor sapi, 1 ekor kambing. Tidak hanya di Kelurahan Campago Ipuah, permasalahan serupa juga terjadi di Kelurahan Pulai Anak Air. Di daerah ini, 2 sapi kurban yang dipesan juga tidak sampai ke musola At-Taufik. Akibatnya, ratusan keluarga urung memperoleh daging kurban. Jemaah musola ini mengalami kerugian hingga 38 juta rupiah. Informasinya tidak bisa dihubungi, ya. Kita kemana, informasi awal dia ke Sangkar menjemput ternak kayaknya. Itu aja informasi awal. Di daerah Abang ada berapa ekor sapi, Bang? Kalau di daerah saya di Musala Al-Taufik 2 ekor. Untuk berapa orang itu, Bang? Untuk 350 kakak. Kasus penipuan hewan kurban ini merupakan yang pertama kali terjadi di Bukit Tinggi dan sangat mengusik ketenangan warga di daerah itu. Wali kota berharap polisi segera menangkap pelaku. Tadi pagi saya dihubungi oleh beberapa kawan bahwa terjadi kondisi di mana pesanan sapi dari masyarakat tidak kunjung juga datang. Hari ini kami coba cek melalui Kabak Kesra dan berkoordinasi dengan Babinsa serta Lurah dan Camat dan dengan kepolisian supaya ini bisa segera dicarikan solusi. Informasi yang beredar di media sosial, Aldi tak hanya menipu jemaah kurban di Bukit Tinggi, tapi juga merambah jemaah di Kabupaten Agam. Setidaknya, Aldi telah melarikan uang pembelian 72 sapi kurban dan beberapa ekor kambing dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tuntutan para buruh pelabuhan perikanan Samudra Bungus agar dilibatkan sebagai tenaga kerja pada proyek raksasa senilai 99 miliar rupiah di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus mulai ada titik terang. Para pihak yang berkepentingan mengadakan pertemuan untuk mencari penyelesaian terkait tuntutan tersebut. Pertemuan dimediasi oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudra di Bungus, Padang. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua KAN Bungus, Ketua SPSI Pelabuhan Perikanan Samudra, perwakilan Pusat Koperasi Angkatan Laut Lantamal 2 Padang, tokoh masyarakat dan kuasa hukum para buruh. Buruh menuntut kompensasi Rp500 per meter kubik volume material, mulai dari awal proyek dikerjakan. Namun pihak Puskopal malah memberikan Rp1.000 per meter kubik volume, dimulai dari kesepakatan dicapai. Yang disepakati oleh Puskopal, Bapak Puskopal, itu untuk yang seterusnya itu akan dilakukan pembayaran 1.000 per kubik. Nah, sementara dari maunya rekan-rekan buruh dan Kerapatan Adat Nagari Bungus minta dihitung dari yang awal pengerjaan. Nah, kalau disanggupi 1.000 oleh Puskopal untuk pembayaran yang seterusnya, nah dari buruh pun meminta 500 tapi dihitung ke semuanya. Sementara, tokoh masyarakat Bungus menyayangkan ketidakhadiran perusahaan pemenang tender yang tidak pernah datang setiap kali diundang. Ini kan ada tanda tanya kami dari masyarakat ini. Karena beberapa kali rapat kami tidak menemukan pihak proyek yang ada. Diundang oleh Nenek Mama tidak ada. Tidak datang. Diundang oleh pelabuhan tidak datang. Cuman yang datang itu adalah pihak keamanan dari Bapak Ismon gitu. Jadi ini kami sangat menyayangkan juga ini. Mudah-mudahan apa yang disepakatan tadi Pak dari Puskopal dan juga SPSI dan juga KAN itu menjadi awal kesepakatan bersama ke depan. Mudah-mudahan ke depan ada beberapa kegiatan yang bisa diantisipasi bagaimana sinergitas antar semua pihak bisa dilakukan di PPS Bungus. Kasus yang dipersoalkan buruh Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus adalah pengangkutan tanah timbun untuk perluasan landasan Bandara Rokot di Mentawai yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan pemenang tender yang berkantor di Jakarta. Proyek ini sama sekali tidak melibatkan buruh yang merupakan warga setempat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang.
Buruknya jalan dari Padang Asam menuju Bukit Bule di Kanagarian Tigo Koto Awa Malintang, Padang Pariaman telah dirasakan warga sejak lama. Kondisi ini sangat menyulitkan warga menuju daerah di luar kampungnya. Mereka seakan terisolir. Warga melalui aparat pemerintahan nagari sudah sering mengajukan permohonan untuk perbaikan jalan. Namun hingga kini tak kunjung ada realisasinya. Meski menelan kekecewaan, namun hal itu yang membuat warga bersatu. Warga sepakat merogoh kocek masing-masing untuk memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi perekonomian mereka. Karena semangat gotong royong itu, warga akhirnya berhasil mengumpulkan uang dan bahan yang diperlukan. Setidaknya warga bisa mengumpulkan dana 180 juta rupiah dari 270 juta rupiah yang diperlukan untuk mengeraskan jalan dengan beton sepanjang 2 km. Jika tuntas, jalan ini bisa dilalui sepeda motor yang membawa hasil panen warga dengan lancar. Swadaya masyarakat ranah dan rantau itu dengan sistem badonce dari siapapun perantau kita dan dari manapun ranah yang orang-orang yang melewati jalur ini pasti dengan cara badonce dia mengulurkan tangan membeli semen atau kreker. Kemarin itu juga telah digubris di tahun 2019 kalau tidak salah. Itu pernah muncul, namun dampak terhadap refocusing COVID juga hilang kembali. Jadi akhirnya ya masyarakat hari ini terpaksa dengan secara swadaya badonce antara ranah dan rantau. Badonce atau menggalang dana untuk kebaikan bersama sudah menjadi budaya warga Piaman Laweh. Namun budaya ini tak sepatutnya dijadikan alasan bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengabaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak bertahun-tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.